Tadi gue diskusi sama dokter Ben kan. Gue baru sadar, lu tau nggak letak bisikannya di mana? Nawarin itu ke tetangga, itu bisikannya. Gini, ada memori Tarsum itu udah tahu, gue udah pasti kena. Dalam konteks kena pihak berwajib, udah pasti kena. Dia nggak bisa menghindar. Tapi dengan yang udah nggak bisa menghindar ini, setidaknya apa yang bisa gue lakukan untuk memuaskan kemarahan gue ini kan? Ya pertama, tentunya dengan mencoping itu kan. Terus dia nawarin ke tetangga tuh kayak sebuah alam bawah sadar dan message subliminal kayak, nih orang yang ngomongin gue nih ke lu semua nih, ini. Bahwa tanpa iblis pun manusia tetap bisa membuat hal-hal seperti ini. Nggak selalu apa tuh bisikan iblis. Manusia mampu berbuat hal seperti ini. Sekeji ini. Sekeji ini. Kayak iblisnya bilang, ini nih yang udah nyusahin hidup lu nih, yang sekarang udah jadi bagian-bagian ini lu sebarin ke tetangga gitu. Itu iblis. Gue kerasa di situ. Dan efeknya apa? Fear. Itu semua tetangga-tetangga jadi gila, takutnya luar biasa. Di situ iblisnya kayak, Halo semuanya, selamat datang di Trianomali. hah? Oh iya. Oh iya, lupa gue turunin, sorry. Tapi kan gak gue nyalain. Iya, dan ini lagi tutup gitu ya Trianomalinya ya? Toko sedang tutup. Udah jam 9 cuy. Oke, jadi Trianomali ada member baru, tapi uploadnya di Detektif Astral ya. Bisa karena sama aja kan? Bertiga kan? Oke, kalau gitu kita balik lagi di Detektif Astral. Seperti biasa, selalu ada Bro Willy, ada Jocelyn, ada juga gue Bo. Dan hari ini adalah episode yang bisa dibilang kita paksakan untuk syuting. Padahal tadi habis syuting TA ya. Karena jarang. Karena kita minggu depan mau liburan. Yeay. Akhirnya dia bisa liburan. Udah lama banget ya kita gak liburan ya. Iya udah lama. Selebihnya liburan masing-masing ya kan. Kayak Jocelyn kemarin ke Prancis, gue ke Prancis juga, perempatan Ciamis. Willy gimana? Banyak tante-tante yang datengin lo kan pas liburan kan? Banyak. Oh bukan, sama suami lu ya kemarin ya? Oh iya. Di air terjun itu. Anjay, kok Acen dibilang suaminya Bro Willy. Serem banget. Oke, jadi intinya kita hari ini akan konten, bisa dibilang kita akan menguak nih. Dari segi supranatural ada 2 kasus penghabisan nyawa di Indonesia yang terbilang sadis dan juga keji. Ya gue gak tahu ya apa yang bisa diambil dari konten kita hari ini. Dalam artian gue pengen tahu sih bagaimanakah politik-politik iblis itu. Apakah kalau ada iblis ya, ataukah bagaimana metode pemikiran dia gitu untuk melakukan hal seperti dan sekeji itu. Pokoknya kita akan bahas tuntas. Yang pertama adalah kasus penghabisan nyawa seorang suami kepada istrinya, yang bahasanya gimana biar gak dolar kuning ya, dipisahkan lah ya dari tubuhnya ya. Jadi setelah dihabisi terus, kalau potong-potong boleh nggak? dipotong-potong. Iya. Gitu lah, boleh lah. Ya mungkin lah ya. Dikletekin mungkin, terus dibagikan ke warga gitu kan. Aneh sih. Dipisahkan aja. Udah paling bener. Dipisahkan lah ya. ya. Dipisah-pisah. Dimutil lah pokoknya, dimutil. Jangan, itu kena bisa. Mutil kena. Takutnya kena. Kutil aja, dikutil. Kutilasi. Kena sih kayaknya. Dipisahkan aja. Dipisahkan ya. Komen di bawah deh guys, bagusnya apa. Tapi percuma, kita baru bacanya sekarang pas sudah kontennya udah upload. Oke. Tadi katanya Virgo apa tuh? Tadi kayaknya bagus. Cincang. Kok lebih kejam ya? Kayaknya lu psycho deh kok. Nah, dan kasus yang kedua, ini jadi kayak 2 kasus jadi satu aja ya, biar kita agak lama nih obrolannya. Yang kedua adalah seorang perselingkuhan ya kan, seorang pria yang dimana ini mengincar uang dari selingkuhannya gitu kan. Padahal dia tuh pengantin baru ya, rekan kerja lah ya, benar rekan kerja, dan ditaruh di dalam koper gitu kan ya. Kita cobalah. Kayaknya kalau yang kedua lebih ke arah dia tuh kan tidak berencana ya, tidak terencana gitu kan, kaget. Nah tapi nanti detailnya akan coba gue kasih tahu, dan mungkin gue yakin para kalian sudah pada tahu kasus-kasusnya, jadi bisa langsung aja kalian cek di berita-berita, pasti ada di googling, dan juga ataupun di YouTube berita kayak kanal Tribun lah atau apalah, pasti gue yakin banyak semua tuh ngebahas begituan. So langsung aja kita bahas. Dan hari ini tanggal berapa kita konten? 5 Mei. Pas banget. Dan di sini ada ambasadornya Shopee ya kan. Karena 55 hari ini kita syuting. Pengiriman itu bukan Shopee ya. Itu Lazada. Kalau Shopee gimana? Shopee. Gitulah pokoknya. So langsung aja kita mulai tanpa lama-lama lagi. So, bumper dulu.
Akhir-akhir ini Indonesia digemparkan dengan dua kasus tragis. Pada Kamis 25 April ditemukan sebuah koper di Cikarang yang ternyata di dalamnya terdapat jenazah seorang yang berinisial RM berumur 50 tahun. Dan terkuak pelaku adalah AARN yang berumur 29 yang merupakan auditor di salah satu perusahaan bubuk cabai. Sementara motif kasus ini adalah faktor ekonomi AARN dan sakit hati dengan RM sendiri. Sekitar seminggu kemudian, Jumat 3 Mei 2024, sebuah video memperlihatkan seorang pria berkeliling menawarkan daging yang ternyata adalah mendiang istrinya. Dan hal ini viral di jagat maya. Diketahui T sebelumnya adalah seorang bandar sapi yang bangkrut dan kemudian terlilit hutang. Hal itulah yang diduga kuat menjadi penyebab depresi T yang berakhir dengan menghabisi nyawa istrinya sendiri. Bagaimana bisa manusia tega melakukan hal keji tersebut? Apakah ada faktor politik iblis dalam kasus-kasus ini? Dan ataukah semata-mata kekejaman manusia belaka? Simak selengkapnya dan akan kita bahas dalam sudut pandang supernatural, tentunya masih bersama Detektif Astral. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk kasus yang pertama, mendingan yang T dulu kali ya. Jadi selama ini gue sama lu di channel Bobokul tuh ngebahas ini. Apanya? Kan T itu Beda. Oh beda ya. Oh. Kalau ini T-nya itu Tarsum namanya. Jadi buat apa diinisialkan namanya, Bow? Kalau langsung aja Tarsum. Tarsum aja lah ya. Langsung aja. Tarsum hari ini menjadi Tarasumber. Gue udah tahu dia mau ngomong itu. Narasumber, Narsum gitu kan ya. Oke. Nah, jadi si Tarsum ini yang gue Aku bilang taunya tadi ya. Tarsok Kabo. Tarsok, Tarbesok. Iya. Kita kontennya Tarsok aja gimana? Nah, oke, balik lagi ke kasusnya. Kita akan coba mengkasuskan seorang suami yang rela dan tega untuk memotong-potong istrinya sendiri nih. Betul. Ya kan, ini agak-agak semoga tidak dolar kuning ya. Tapi gue nontonnya aja tuh juga udah keji banget. Apalagi gue juga tahu kabar ini juga dari teman-teman gue juga kan sebelumnya. Dan wow sekali deh pokoknya lah ya si Tarsum ini gitu. Banyak banget faktornya. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan deduksi dulu, ya kan, deduksi astral. Dari karakter pelaku mungkin dan lain-lainnya. Sebenarnya sih masih banyak yang bisa kita coba untuk jabarkan dan menggali lebih dalam. Dan kita coba apakah si T ini nih atau Tarsum ini nih benar-benar dia katanya tuh dapat bisikan dari setan katanya untuk melakukan hal itu gitu kan. Makanya pas gue tahu berita tersebut langsung wow, konten banget nih gitu kan. Takutnya ada bisikan-bisikan kan, bisikan iblis gitu kan. Tapi ada juga yang disangka dia ini skizo juga gitu kan. Ada juga yang memang karena ketika dia ditangkap ini nih si Tarsum ini nih dia tuh belaga gila gitu loh guys. Belaga gila, pokoknya nggak kooperatif banget lah. Bener-bener kayak udah sinting gitu kan. Padahal ya si Tarsum ini nih dikenal baik sama warga sekitar gitu loh. Ramah gitu kan. Bukan yang aneh-aneh lah, nggak ada hal yang aneh-aneh tentang si korban ini. Tapi kenapa dia sampai tega? Nah ini kan kita kan mengulik sifat manusia nih. Kenapa yang tadinya mungkin terlihat baik-baik saja kok menjadi luar biasa gitu kan. Langsung aja deh kita coba untuk deduksi dulu dari segi karakter mungkin tentang si Tarsum. Dan juga hal lainnya mungkin nanti gue akan ada coba sedikit-sedikit tambahan-tambahan informasi. Silakan. First of all, gue rasa dia nggak bisa dikategorikan ODGJ. Nanti ada penjelasannya di belakang. Terus tiap kali gue nge-scan dia, mohon maaf Bo, yang gue ngeliat isinya seputar selangkangan mulu. Jadi sepertinya memang orang ini cukup simple isi otaknya, seputar pekerjaan sehari-hari dan selangkangan. I'm so sorry gitu. Untuk background si pelaku sendiri memang background si pelaku ini adalah sebenarnya mantan bandar sapi sih yang bangkrut gitu kan. Mantan bandar sapi yang bangkrut dan ya pekerjaannya sekarang akhirnya jadi tukang jagal aja, jagal hewan kurban atau enggak kambing, sapi yang buat dijual-jualin. Intinya sih gitu sih. Dan ya yang anehnya kan gitu kan. Si Tarsum sendiri setelah memotong-motong istri malah bagi-bagiin ke tetangga. Ini daging, kan tetangga yang tahu dia emang tukang jagal gitu kan. Wah ini daging sapi nih atau daging kambing nih kan lumayan. Begitu dilihat mungkin masih nyangkanya itu daging kambing atau apa. Pasti coba, gue gak tahu di tetangga aja sempat makan gak ya? Enggak ya? Enggak ada yang makan. Oh itu ternyata daging manusia ternyata tetangganya ya. Wah
gokil juga ya. Tapi ya kalau ngomongin soal kronologi singkatnya ya, jadi intinya ini kan 3 hari sebelum kejadian, 3 Mei, sebelum 3 Mei. Itu tandanya tanggal berapa tuh? Ya pokoknya 3 hari sebelum 3 Mei lah. Selasa lah ya. Karena gue ulang tahunnya 2 Mei-nya kan. Anjay. Udah lewat. Pokoknya maksudnya 3 hari sebelum tanggal 5 Mei. Ya, 3 2 hari. Tanggal 3 Mei ya. Kejadiannya. Kejadiannya 3 Mei, tapi 3 hari sebelum itu memang si Tarsum ini nitipin anaknya. Gitu kan, ke rumah Pak RT ya. Ke rumah Pak RT. Dari situ udah mulai banyak tuh katanya sih Pak RT ngelihat suara-suara cekcok. Terus juga kayak ada penagih hutang yang datang, rentenir yang datangin ke rumahnya Tarsum tersebut. Gue nggak tahu kenapa niatannya dia mau nitipin anak ke Pak RT, kenapa ya? Tandanya kan ada kedekatan dengan Pak RT ya, gitu kan? Sebenarnya itu tiba-tiba. Jadi sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Kalau dari berita. Dari berita nggak pernah kayak nggak pernah anak gitu ya? dititipin. Terus kan Pak RT-nya bingung kan dan curiga. Loh maksudnya kenapa gitu? Emang kamu mau pergi kemana? Terus Tarsum bilang mau pergi kerja kayak gitu. Sebenarnya itu kayaknya bukan 3 hari sebelumnya deh. Itu kayaknya kalau nggak salah di hari H, kalau nggak salah 7.30 dan hari H itu kan 7.30 kan, 7.30 pagi ya, 7.30 pagi. Tapi coba dicari aja sih, siapa tahu. Tapi di berita-berita sih banyaknya emang H-3 sih. H-3 ya. Kalau yang gue lihat ya. Soalnya si itunya Pak RT-nya bilang pagi-pagi udah dateng gitu, tapi ya nggak tahu juga. Terus si Tarsum ini sempat bilang ke anaknya baik-baik ya gitu, maksudnya jadi anak yang baik ya kayak gitu. Oke. Terus gimana dari Bro Will sendiri? Lo ada tambahan lain? Udah semi ngawang, tapi dari tadi gue nyari Supernatural lemah banget sih energinya. Malah gue kepikir First of May itu kan ada lagunya. Pasti nggak tahu. Enggak, hanya gue yang tahu kayaknya. First of May tahu lagu siapa? Bee Gees. Kalau ada yang tahu berarti generasinya fix tua. Baik, ke Tarsum ya. Oke. Very minimal supernatural things. Dia itu, gue sambil merem ya, sambil sekalian nge-scan. Dia itu sebenarnya nggak boros orangnya, nggak royal, nggak gampang buang-buang duit. Tapi memang dia kalau udah soal selangkangan cukup royal. Dan tadi gue ceritakan nama Dr. Ben ya, Dr. Ben ada di situ gitu. Gue rasa penawaran daging itu ada hubungannya dengan kemarahan. Jadi langsung aja ya, ngomong gue berantakan nih, langsung aja motif dari si Tarsum adalah kemarahan yang dipicu oleh istrinya yang adalah motifnya dendam. Kenapa bisa gitu, Bo? Gue ngeliat sebuah memori, kayaknya si Tarsum ini ya udahlah ya, udah berumah tangga, udah lama, mungkin the romance has gone dan yang lain-lain. Si Tarsum ini sama cewek, tapi gue nggak tahu ini pacarnya atau gebetan atau mungkin mohon maaf PSK gitu ya. Nah istrinya tahu, terus istrinya marah, cemburu normal kan. Tapi masalahnya disinilah awal mulanya semua ini. Itu seperti pupuk, istrinya itu marah tapi kayak nggak mau cerai juga, cuma dendam, kayak pengen apa ya, mungkin Tarsum pun juga udah minta maaf dan yang lain, tapi istrinya tuh gini nih, ngebacot. Nah gue ngeliat memori istrinya ini kayaknya bacotnya tuh luar biasa ke tetangga-tetangga kiri kanan depan belakang atas bawah. Dan ngebacotnya itu yang arahannya ngejelekin Tarsum. Seperti misalnya ngejelekin ke tetangga Tarsum nih, misalnya baru pulang dari kerja, terus tiba-tiba dari sebelah ada tetangga bapak gitu kan pakai sarung kayak dengar katanya lu nggak bisa masak telur ya. Satu, besoknya tetangga dari kiri bilang dengar lu ngasih makan kucing aja, kucingnya sampai nggak kelaparan ya, nggak dikasih makan ya, bego banget. Itu kan hal sederhana kan. Tapi lu tiap hari dengerin gitu kan enak, Bo. Nah itu kalau dari memori asal usulnya dari istrinya. Si Tarsum nanya, itu lu dapat kabar itu semua dari mana? Dari istrinya. Kenapa istrinya begitu? Karena dendam. Nah karena istrinya begitu, tetangganya begitu, Tarsum jadi marah. Jadi ini adalah sebuah benih dendam dan benih kemarahan yang dipupuk dengan subur, meledak jadinya. Dan gue rasa kalau berdasarkan memori, pemicunya adalah ya wanita idaman lain. Gitu. Oke. Dari kamu gimana, Jess? Ada tambahan gak? Ada. Tadi kan sebenarnya hanya karakter ya.
Sebenarnya karakternya dari awal itu aku merasa Tarsum ini bukan orang yang terbuka. Jadi memang Tarsum ini adalah orang yang suka bermain dengan pikirannya sendiri. Ibaratnya mungkin kalau bisa dibilang Tarsum ini diam-diam menghanyutkan kali ya. Dan diketahui juga kan kalau dari berita Tarsum ini di depan orang tuh ya ramah-ramah aja, baik-baik aja. Maksudnya keluarganya juga jarang kena skandal seperti itu. Nggak yang aneh-aneh. Bahkan sempat kan dibilang ikut pengajian dan biasa-biasa aja kayak gitu. Nah tapi seiring berjalannya umur, mungkin karena diterpa cobaan hidup, aku merasa emosinya Tarsum tuh jadi lebih sering meledak-ledak. Agak beda sih dengan dia yang waktu ini kan foto sebelum merit ya, atau foto pas merit ini? Nggak tahu. Ini foto pas kapan? Merit ya. Tapi dari yang ini sih udah ada bibit nih yang ini. Memang udah ada bibit, jadi orangnya tuh tegaan gitu. Dan bener tadi yang Kak Willy bilang, pikirannya nggak jauh-jauh dari selangkangan. Balik lagi kan ke Oki tuh karakternya ya, base-nya. Base-nya. Sebenarnya sih pertanyaannya lebih ke arah ada bisikan kubu kiri nggak? Atau nggak ada presensi kubu kiri atau non Tuhan nggak? Jujur, Kak Willy dulu apa gimana? Minor Iya. banget. Tapi justru lucunya setelah terjadi pemisahan, setelah terjadi itu. Tadi gue diskusi sama dokter Ben kan, gue baru sadar. Lu tau nggak letak bisikannya di mana? Nawarin itu ke tetangga, itu bisikannya. Itu bentuk sebuah revenge, balas dendam yang gini. Ada memori Tarsum itu udah tahu, gue udah pasti kena. Dalam konteks kena pihak berwajib, udah pasti kena. Dia nggak bisa menghindar. Tapi dengan yang udah nggak bisa menghindar ini, setidaknya apa yang bisa gue lakukan untuk ease my anger, bahasa Indonesianya, untuk memuaskan kemarahan gue ini kan. Ya pertama tentunya dengan mencoping itu kan. Terus dia nawarin ke tetangga tuh kayak sebuah alam bawah sadar dan message subliminal kayak, nih orang yang ngomongin gue nih kalau semua nih ini. Oh jadi itu nawarin daging bukan karena dia udah kegilaannya itu ya? Bukan, gue rasa bukan. Dan dia bisa berpikir sampai kayak pengen memisahkan, terus nawarin. Itu menurut gue ODGJ gak mampu berpikir sampai 2-3 langkah ke depan menurut gue ya. Jadi fix itu rasanya sih bukan ODGJ. Nah kalau ngomongin soal ODGJ sendiri, tapi ini mungkin nanti masuk ke sesi lain ya. Bukan sesi lain, tetap di episode ini, tapi di sesi lain. Tapi mungkin ini pertanyaannya mumpung masih keinget gitu kan. Ngomongin soal ODGJ sendiri gitu kan. Memang dari pihak kepolisian sendiri dia kan tidak kooperatif ya. Karena dia lebih banyak bengongnya. Terus nangis sendiri lah. Pokoknya benar-benar tantrum kayak gitu kan. Dan lebih ke arah kayak ODGJ lah. Mentalnya kena. Kenapa dia berani melakukan hal seperti itu? Nah itu mungkin bisa dijawab juga nanti. Apa mau dijawab sekarang? Apa kita ke langsung aja sih? Nah oke. Gue jelasin lagi ya. Gue perbesar lagi pertanyaannya. Kalau dia memang ODGJ, dalam artian memang per hari ini kita konten belum ada statement dari psikolog yang dari kepolisian bahwa dia ini memang real ODGJ. Katanya sih kalau aku baca dari berita besok. Bukan baca sih, aku nonton. Besok ya, tapi intinya per konten kita kan belum kan? Belum. Nah tapi kamu bisa ngeliat gak sih bahwa itu hanyalah acting atau memang mental dia kena? Karena kalau dari kata-kata Bro Willy tadi, statement Bro Willy itu mengisyaratkan bahwa ya dia gak gila dong, tandanya dia sudah merencanakan itu dengan matang. Terus terang aku udah ngeradar berkali-kali, aku tetap merasa ada yang namanya emosi dan beliau ini sadar betul akan apa yang dilakukan. Dan sebenarnya kan ada cuplikan ya di berita bahwa di dalam penjara beliau ini sempat tanya kepada orang gitu, orang yang di luar sel. Dan pertanyaannya seperti ini, nyata ini kayak gitu dengan logat Sundanya itu. Maksudnya apa tuh ini nyata? Dia kayak nanya sama orang. Jadi dia tuh kan ada di dalam sel. Nah di luarnya tuh ada polisi, ada orang lain lah pokoknya. Terus dia nanya gitu ke orang yang di luar sel itu, nyata itu ada macet-macet di depan. Dia ngomong gitu. Jadi belaga gila ya. Iya, ibaratnya aku ngerasa kok beliau ini kayak aku mendetek ada rasa kepura-puraan dari situ. Oh, kamu udah nonton video tersebut? Aku udah nonton video tersebut. Oke. Dan aku mendetek ada rasa pura-pura ketika beliau menanyakan
nyata gitu. Hmm. Oh gitu. Terus mukanya tuh kayak mohon maaf ya, tapi kayak belaga Belaga pura-pura gila. nggak tahu Iya, gitu. oh. Ha. Ini acting. Ya. Oke, sekarang gue mau ngasih pertanyaan mungkin buat Jesselyn lebih ke arah. Jadi kamu menstatementkan bahwa dia ini adalah tidak ODGJ, masih waras. Iya, Tadi dia hanya melakukan kepura-puraan, tapi dari sudut pandang supranatural. dari sudut pandang supranatural. Nah, apa perbedaannya kalau orang ODGJ beneran? Apakah kamu benar-benar merasakan ada pas orang ya ODGJ beneran lah? Itu kayak gimana yang kamu lihat dari segi pandang supranatural? Kami pernah beberapa kali menangani klien yang kasusnya itu sebenarnya ODGJ, Kabo. Jadi ada beberapa momen orang ODGJ itu tidak sadar apa yang mereka lakukan. Oke. Dan tidak, maksudnya kalau dalam kasus ya, dalam beberapa kasus yang kami tangani juga tidak sadar untuk kayak mau melakukan langkah A, langkah B, langkah C. Kalau ini kan seperti terstruktur gitu. Kalau orang ODGJ itu tidak terstruktur dan semau-maunya mereka aja kayak gitu. Ya, kalau dari segi supernaturalnya apa yang kamu lihat? Kalau yang ODGJ itu? Kalau ODGJ beneran, aku merasa auranya itu emosinya akan sulit dikontrol, kayak nggak bisa mengendalikan pikirannya sendiri gitu. Oh. Tapi kalau orang yang bukan ODGJ bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Aura pikirannya itu. Iya, kerasanya tuh di situ. Energinya tuh beda kamu. Energinya beda. Mungkin Energinya kalau beda. ODGJ itu lebih ke arah impulsif tipikalnya. Jadi ketika dinamika dan impulsif banget. Iya. Ya nggak sih? Impulsif. Padahal gue baru diajarin Bro Willy kemarin. Impulsif, Bo. Oh iya, benar. Jangan jadi serangan target the clients lagi gue nih. Impulsif. Bener gak sih kalau yang ODGJ gitu kan? Tapi itu pun juga sebentar dia nanti bisa baik, Ya. sebentar ini. Jadi emang tidak beraturan. Iya, sangat random. tidak beraturan, sangat random. Kalau ini kan ada step-step yang harus dilalui kan. Terus kayak kesannya tuh dibuat-buat. ada stepnya gitu. Oh. Kalau sedangkan ODGJ tuh acak-acakan. Itu kalau dari segi energi ya? Dari segi orang ngeliat Orangnya juga, dan plus energinya. Iya, plus energinya juga di sininya tuh loh kok sebenarnya yang ODGJ ini lakukan dia tuh memiliki energi yang zong gitu. Jadi walaupun dia marah nih misalnya, tapi pas aku radar kok ininya zong ya energinya ya. Ya acting. Hah, bukan. Yang mana? Oh yang ODGJ beneran. Oh ODGJ beneran. Oh yang iya ODGJ beneran malah zong energinya. Tapi kalau si Tarsum ini kasusnya aku ngeliat tuh ada niat, nah itu niat. Diniat saat dia pura-pura tantrum, pura-pura Iya, bengong. ada niat, betul. Energi niat itu yang kecium. Kalau kamu ngeliat kenapa dia ngelakuin itu? Kenapa dia harus berakting? Dia jadi ODGJ sekarang. Salah satunya ingin supaya meringankan hukuman. Dia sebenarnya Tarsum ini kayak aduh gue udah gak mau lagi gitu. Maksudnya kayak di dalam sel kayak udah males gitu. Maksudnya gue pengen istirahat aja gitu. Abis gue udah melampiaskan amarah gue terhadap si istri. Satu hal yang aku sama kamu kayaknya sama, setuju. Ini orang rada sableng dalam konteks gak takut sama pihak berwajib loh. Kayak setelah dia melakukan, dia udah tahu kayak ya udah pasti ketangkep, udah pasti disamperin sama itu yang seragam polisi coklat itu. Makanya Tarsum sebelum itu mau melakukan tindakan pengakhiran hidup dengan cara menjedot-jedotan kepalanya itu di tiang listrik. Itu dari tetangganya, saksi dari tetangganya. Itu jatuhnya pura-pura kelihatan kayak ODGJ gitu kan? Beneran mau dia mengakhiri hidup? Beneran. Masalahnya nggak ada videonya sih ya, cuman kan dengar dari cerita doang kalau itu. Gue takutnya kalau beneran dia ngejedotin sampai terganggu malah beneran jadi ODGJ bisa loh. Tapi kita nggak ada videonya kan, datanya kurang. Oke. Nah, kalau yang kalian lihat dari cek memori, balik lagi kan, ketika memang si T ini atau Tarsum ini dia melakukan hal itu, apa yang kalian lihat tersirat dari cek memori? Yang mana nih ODGJ-nya itu? Pas lagi aku sempat dapat memori ketika Tarsum melakukan aksi potong-potongnya itu. Aku melihat Tarsum itu sambil agak geter gitu, marah ke istrinya, gitu. Abis itu lega. Jadi, tapi sambil agak begini, agak goyang gitu. Bukan goyang sih, kayak gemeter, tapi
kayak gitu, tapi sambil potong-potong itu. Iya, di saat itu iblisnya nonton. Iya. Ya kan, iblisnya cuma nonton doang. Kayak gini, literally kayak gini, kecil lagi iblisnya. Gitu mukanya. Apa yang di benak si iblis tersebut, bro? Nggak ada, cuma simply. Nggak ada. Oh, ini bagus manusia gitu. Bagus. Gitu. Nggak ada. Nggak, cuma nonton doang. Nggak ada campur tangan. Ini kayak Digarmin ibarat Gue gitu cari ya, gue dendamnya. soalnya males berhubungan sama iblisnya, tapi coba gue cari. Kayaknya nggak banyak tersirat informasi dari iblisnya. Iblisnya cuma ya gue praktekin mukanya. ya bener kayak gini. Like literally mungkin begini kisahnya. Dia cuma kayak nungguin gitu. Si iblis tuh diem aja dari mulai pemisahan pertama sehingga pemisahan terakhir. Diem aja. Dan ada yang lebih gila lagi. Aman. Waktu pemisahan tersebut, kan Tarsum ini kan sudah biasa memisahkan yang mau kambing ataupun sapi, ya kan. Tarsum ingin bereksperimen. Jadi waktu sedang melakukan aksi potong-potong itu, Tarsum berpikiran seperti ini. Kalau daging kambing dipotong kan jadinya gini ya. Kalau daging manusia kayak apa ya? Makanya di dalam baskom Ada jeroan-jeroannya. iya. Setelah dia memisah-misahkan itu, ada rasa lega dari Tarsum. Lega, kayak hilang sudah satu chapter gangguan di hidup gue. Itu kalimatnya terlalu formal sih. Hilang udah satu gangguan di hidup gue gitu. Kira-kira begitu. Udah nggak nyaman banget dia sama istrinya. Gitu. I see. Lu nggak ngeliat benih-benih iblis gitu di dalamnya? Pra. Kan dari dendamnya itu pasti gue yakin kan aura negatif kan mengundang kan? Minimal sih, Bo. Minimal banget. Kayak ada, tapi gue nggak yakin ini murni iblis loh. Ini kayaknya dari orangnya sendiri. Nggak bisa dibilang ini iblis, soalnya gini, kalau dari skala 1 sampai 10, kayak kasus DA kemarin itu sampai 9 itu jelas lah ya. Kalau di bawah 2, di bawah 3 tuh kayak masih bisa dikatakan itu dari pikirannya sendiri gitu. Kayak sekarang nih, kalau ditanya ya dari 100 orang ngumpul, berapa banyak di antara kalian yang berpikiran untuk mengakhiri hidup? Pasti gak mau jawab, tapi gue yakin pasti mereka jawab, ya gue pernah sih. Bohong kalau misalnya dikumpulin 1000 orang, semua jawab gak pernah, mikir, bohong gitu. Gue aja pernah kok. Terus teman-teman kita juga 1-2 pernah, 1 dari 5 orang juga pernah, tapi kan gak mungkin ngomong dan hanya sekedar pikiran doang kan. Habis itu kan gak diladenin. Nah ini diladenin terus sama si Tarsum. Jadi Tarsum nih tipe yang udah biasa memang kayak ngobrol dengan pikirannya sendiri lah. Bermain-main dengan pikirannya sendiri. Bukan iblis tuh yang ngomong, tapi dirinya sendiri. Tandanya kalau kayak gitu dia lebih ke karakter psycho gak sih? Atau sebenarnya dia logika juga sebenarnya? Makanya gue bilang setelah udah selesai memisah-misahkan itu, gak ada rasa bersalah, gak ada rasa takut, adanya lega. Hilang udah ditaruh itu kan alatnya, satu gangguan. Terus dia mikir, pasti gue bakal dicari ini. Ya udahlah, udah pasti tenang sih orangnya. Tenang ya kamu lihat ya. Ini makanya gue bilang agak koplak sih. Orang normal pertama-tama lu ngepisahin aja pasti nggak tega dan nggak berani. Ini dengan gampang, udah gitu merasa lega, tenang. Ya itu udah nggak normal sih. Ada motif marah lah gitu ada sama motif marah, istrinya. Kejiwaannya keganggu gak sih? Enggak lah ya. Ya gimana ya, gue nggak berani bilang kejiwaan keganggu karena itu kan ranah psikolog. Tapi gue rasa udah bukan normal sih. Dark side-nya tinggi gak? Dark side dalam konteks apa dulu nih? Ya dia bisa sampai melakukan hal seperti itu kan, memisah-misahkan. Secara nggak langsung kan dark side-nya gede juga. Kayaknya enggak deh. Ini refleks aja, Bo. Oke. Kayak lu tiap hari pekerjaannya itu kayak gue ngeliat memorinya sih, bagian tangan sekali pisah. Ya, kan pakai pisaunya pisau buat dia pakai kerja juga. Iya. Bukan pisau dapurnya dia ya, pisau emang buat dia kerja. Mendingan kita nggak usah bahas kayak apakah dia terlalu gangguan jiwa atau enggak deh. Mendingan diarahin ke supernaturalnya, bahwa ini dia sendiri murni, bukan karena iblis. Murni dia. Iblis cuma, ini udah kesimpulan ya, iblis cuma ngeliatin aja nih. Ngeliatin doang. Nah iblisnya mulai kayak,
sebarin ke tetangga gitu. Itu iblis. Lihat gue. Cuma itu doang ya titik. Oke, gua yang berasa paling speak lagi peak itu Peak. kayak di situnya. Kayak iblisnya bilang, ini nih yang udah nyusahin hidup lu nih, yang sekarang udah jadi bagian-bagian ini lu sebarin ke tetangga. Itu iblis. Gua kerasa di situ. Dan efeknya apa? Fear. Itu semua tetangga-tetangga jadi gila, takutnya luar biasa. Di situ iblisnya kayak tai ya udah. emang. Nah. Jadi iblisnya seneng ketika ngelihat human lain fear. Ini sorry gue contohin iblis, ketakutan, goblok gitu. Ibaratnya iblisnya kayak gitu. Kayak gitu. I see. Ditambah lagi, tadi kan kamu sempat nanya kan Tarsum ini tuh orangnya logika bukan? Jujur kalau dari yang aku lihat sih untuk kepintaran atau apa ya bukan orang yang terlalu pintar lah gitu. IQ-nya nggak tinggi lah ya. Iya. Kebalikannya aja kalau kayak gitu. Nah pertanyaan gue selanjutnya mungkin habis itu baru kesimpulan. Arwah istrinya gimana? Jadi Kabur langsung dari tempat TKP. kenapa tuh? Apa yang lo rasain presensinya? Takut. Ibaratnya gini, tadinya gue pikir arwahnya jadi arbis karena mungkin dendam kan? Enggak, takut. Dan histeris sih pas Histeris awal. kabur dari TKP. Iya. Bahkan gue nggak ngerasa itu ada di situ sih setelah kejadian. Nggak mau ngelihat tubuhnya. Tapi dia melihat ketika waktu di Karena karena lihat. kalau untuk kronologinya Sempat lihat. itu kan nggak langsung ya di chopping kan ya, tapi dipukul dulu kalau nggak salah pakai balu kayu. Terus kan Tarsum sempat keluar dari rumah lalu bawa alat itulah untuk memotong. Nah, dia ngeliatin nggak pas lagi di Sebentar banget dia udah nggak tahan, nggak sanggup dia. Kamu ngeliatnya gimana? Aku berasanya kayak the moment terpisah arwah dari badan, cuma sebentar banget dia tambah histeris sudah kabur gitu. Jadi dia nggak nonton dong pas Gak sanggup sampai kelar Gue kayaknya. rasa nggak sampai kelar deh. Samar-samar dia kayak ibu. Kayaknya mungkin dia nyari ibunya kali ya, gue nggak tahu. Teriak-teriak gitu. Kasian sih. Jadi pas lagi di adegan dia chopping nggak nonton tuh ya? Nggak nonton. Sempet tapi nggak sampai selesai. Sempet dong tandanya. Sempet sekali dua makanya kali habis histeris. itu lu nggak kuat men. Iya. Nggak kuat arwah. Kabur. Ya anggap aja kayak lu nonton horor baru 10 menit, gila gue nggak kuat, serem banget, terus lu matiin gitu. Tapi untungnya nggak jadi arbis sih. Ya untungnya. Gentayangan lah ya tapi. Gentayangan Iya. jelas ini. Nggak terima iya. Histeris marah iya. Oke. So far sih kayaknya kita udah dapet lah ya. Dan kita kan di sini pelakunya juga udah jelas. Jadi nggak perlu kita kulik-kulik lagi dari deduksi apa. Tapi ternyata di sini iblis sangat minim ya. Yes. Kita masuk kesimpulan aja dari kasus yang pertama nih. Oke, dari kasus yang pertama mungkin kalau kesimpulan dari kalian berdua gimana nih? Bahwa tanpa iblis pun manusia tetap bisa membuat hal-hal seperti ini. Nggak selalu apa-apa tuh iblis gitu. Apa-apa itu bisikan iblis gitu. Iya, nggak selalu apa-apa tuh bisikan iblis. Manusia mampu berbuat hal seperti ini. Sekeji ini. Sekeji ini. Itulah manusia. Oke. Masa sih? Ntar gue komunikasi. Lu kalau bohong, sebentar gue ancam. Kecil lah iblisnya ya. Kecil, betul, nggak besar. Kok kayaknya bukan hitam sih. Bukan, agak red. Kalau bohong, oke, sini komunikasi. Ada abu-abunya juga. Tuhan tujuan kebenaran. Kupingnya yang biasa sih kabu, yang devil yang kayak kecil begitu, telanjang. Ya tanduknya. Jadi standar ya. Standar aja sih. SNI, Standar Nasional Iblis. Ya. Nanti dituntut gak? Enggak dong. Gue ceritain ya. Jadi tadi gue tiba-tiba dengar suara. Tadi pertanyaan lo apa? Ini hasil dari pertanyaan lo. Tanpa iblis pun manusia bisa gitu. Terus si iblisnya bilang, ya tentu saja. Emangnya itu semua dari kami. Kalian manusia lengkap dengan itu semua katanya. Terus gue bilang, masa sih lo kalau bohong gue cincang ya. Ternyata gue tangkep gini secara energi. Terus gue tahan gini jidatnya. Dia gak berkata bohong lo. Manusia memang lengkap positif dan negatifnya. Cuma kesalahan dia adalah dia itu mampu dari dimensinya melihat aduh manusia ini dari 5 negatifnya ini yang ini lagi aduh gila lagi kenceng banget nih. Wah ini dia pasti ngabisin orang. Nah
persejarahnya seharusnya mereka tuh bukan untuk malah mengenhance ini. Ya mereka mengenhance itu. Nah si iblis dosanya tuh istilahnya malah mengenhance ininya. Tapi bukan tadinya si jempol ini gak ada gara-gara iblis nih gitu. Bukan Bo. Emang Jadi udah ada. negativity di manusia pun ada. Bokap gue pernah bilang, Will, selama manusia lahir dari nafsu dan ego, iya kan? Kita kan semua lahir memang dari pembuahan, tapi kita kan lahir ada unsur nafsu dan ego. Orang tua atau ya pokoknya sperm ketemu ovum itu kan dari hasil nafsu juga. Ya, bokap gue bilang selama manusia itu lahir dari unsur nafsu dan ego, manusia nggak bisa luput dari nafsu dan ego. Begitu. Nah, jadi iblis tadi nggak berkata bohong. Cuma sekali lagi dosanya mereka para iblis tuh menurut kacamata gua dan kubu kanan, lu udah tahu yang ini lagi ke enhance, yang ini yang lagi kebakar-bakar malah lu enhance. Sudahlah, udah tahu manusia susah ngontrol, malah lu bakar-bakar. Gitu. Tapi itu tugas mereka kan? Bukan peran, kerjaan mereka iya. Kerjaan mereka. Tapi nggak semua dari awalnya gitu loh, Bo. Nggak semuanya dari awal. Oke. Dan pertanyaan untuk kebalikannya lah, buat kita untuk menekan menekan negativity itu tuh gimana? Kita tahu setiap manusia pasti ada. Mungkin bisa dibilang hilaf lah kan kadang-kadang, atau enggak? Kayaknya kalau untuk kasus si Tarsum ini bukan hilaf ya? Bukan hilaf sih menurut Bukan hilaf. aku, Kabo. Kalau hilaf itu kan mendadak. Mungkin kasus yang kedua itu hilaf. Lu hilaf mana mungkin misahin sampai segitu banyak sih. Iya. Ya Beda. Beda. Nah, tapi apa yang ngebuat kita tuh untuk keluar dari jalur negativity tersebut, dan kita tahu kita memiliki bibit itu? Jangan dipupuk. Tadi anomali masih pakai baju yang sama, kliennya dapat ini projection doa energi karma dari sang korban. Korban minta keadilan pada Tuhan, nyampe ke si pelaku. Bukan pelaku sih, keluarga pelaku. Dia bukan pelaku. Itu berupa benih, Bo. Benih itu tuh benih kenegatifan yang kalau si, kita bilangnya tadi Dodi ya namanya. Kalau si Dodi itu terus-terusan negatif dalam pikirannya, dia akan dengan subur tuh benih tumbuh. Jadi misalkan kalau kita memang namanya juga kehidupan ya manusia. Kalau kita memiliki benih-benih kebencian terhadap seseorang atau terhadap sesuatu, kalau bisa itu diikhlaskan gitu, dimaafkan. Ada banyak cara. Ini udah mulai ke arah motivasi hidup. Bidang keilmuannya ke situ. Cara yang gue omong ini tidak berlaku absolut, tapi kalau gue distract myself dengan fokus lain. Lu tidak akan bisa. Gue bilang kayak, Bo, lu jangan mikir. Lu gak bisa gak mikir. The only way untuk lu gak mikir, pikirin something else. Itu seperti cara kerja psikologi pikiran manusia. Jangan pikirin gajah pink. Bukan dengan cara mikirin bukan dengan gak mikirin gajah pink. Lu mikirin bunga biru. Gitu caranya. Oke. For me that's the way. Distraction ya, itu kan metode lah ya, balik metode. lagi. Metode itu bisa kalian temukan ya sesuai karakter kalian masing-masing lah ya, kepribadian kalian masing-masing. Tapi intinya ketika kalian menanam dan memelihara apalagi ya kan dari sifat negativity tersebut, iri, dengki, terus apalagi lah ya kan. Ya itu nanti kan ketika bertumbuh kalian akan bisa mendapatkan buahnya. Gua nggak tahu buahnya itu apa. Apakah seperti kasus Tarsum ini, apakah ke hal yang lain? Mungkin dari hal-hal kecil bisa jadi hal besar. Jadi ya hidup mah lurus-lurus wae aja lah. Ada orang yang benci kita, ada orang yang jahatin kita, ya udahlah, maafin aja lah, ikhlasin. Karena kan jadi beban di hati kalian juga ya nggak sih? Iya. Tuh lebih enak kok, lebih anteng, lebih tenangnya nggak? Kalau gue sih gitu. Oke. Jadi udah gak dendam ya, Kebo ya? Kecuali ke mention orangnya. Baru males gue dengernya. Karena kan kita mau distraction gitu loh istilahnya. Apapun itu ya kan permasalahan. Nah kalau dari Jesselyn tadi udah kayak gitu kan kesimpulannya. Kalau dari Bro Willy? Nah itu kesimpulan gue. Oh itu kesimpulan lu langsung ya? Oke. Siap. Sekalian pesan lah ya gitu kan. Pesannya gak ada tapi Bro Will? Sama, masih kita gak akan bisa melawan face to face gitu our ego. Caranya adalah dengan find something else. Kalau gue ya kalau petapa sakti mungkin levelnya beda ya. Gue kan bukan petapa sakti. Iya. Sebagai contoh deh, gue selalu bilang ketika kita meditasi, bisa lu ngelawan pikiran lu sendiri untuk gak mikir. Coba. Gak bisa. So that's why gue gak bisa meditasi. Baru mikir, baru diam, tenang sejenak. Nanti gue makan apa ya? Ini pasti. Kalau dari pengalaman anomali pasti ada aja netizen yang bilang, "Hei, jangan sembarangan ngomong kamu, Willy, banyak gini." Oke, banyak, tunjukin satu dari berapa tuh, gua tantang balik orang yang ngomong gitu. Tentang? Ada aja netizen yang bilang, "Ada kok orang yang bisa ngontrol pikiran banyak gitu." Misalnya, gua nggak boleh sebut
profesinya ya. Tapi ini ya gue tantang balik, ya udah bawa sini orangnya. 1 dari berapa? 1 dari 100 aja lu dalam 2 jam meditasi. Terus lu bisa 50% gak mikir. Tes pakai alat ya. Coba ada gak? 50% aja dari 2 jam, 1 jam gitu. Coba capai teta gak? Gue pengen tahu coba. Gitu. Iya emang gak banyak. Ini rasional banget yang gue omong gitu. Tapi ada aja orang-orang di sana yang ngerasa we can fight our own mind dengan cara yang dipaksakan. Gak bisa men. Itu proses. Bisa, tapi orang yang mencapai itu tuh sedikit sekali. Proses. Sedikit sekali gitu. Dan dia gak instan juga untuk ke titik itu kan. Pasti gak instan. Gak instan gitu. Oke lah, mungkin dari kita itu aja sih untuk kasus yang pertama. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Kejadian yang kita kontenin di anomali keulang lagi. Arwah udah jadi arwah masih pengen bundir. Kali ini dia nggak terima. Dia lebih prefer kalau dia kayak gini nih. Andai kata gue tahu akan berakhir ke sini, aku sendiri yang mengakhiri hidupku sendiri gitu.